그냥 두 손 놓고 잘 지켜보세요. 어떤 기적이 저를 살려내는지. Cerita lanjutan di mana Hein ke rumah sakit lagi untuk bertanya kepada dokter kenapa akhir-akhir ini dia selalu merasa simpati dan iba kepada semua orang. Karena sebelumnya aku adalah orang yang tidak berperasaan. 누가 아프거나 말거나 울거나 말거나 아무 상관도 없었는데 왜 자꾸 공감이 되죠? Dokter menjawab itu adalah perasaan yang tidak disadari oleh mereka. Perasaan itu akan muncul pada saat mereka sedang sakit. Hein marah kepada dokter dan mengisyaratkan bahwa dirinya tidak akan selamat. Dokter tahu sudah berapa kali aku hampir tidak selamat, tapi keberuntunganku selalu muncul. Dokter lihat saja nanti, akan ada keajaiban muncul kepadaku. Akan ada seseorang yang menyelamatkanku. Dan Hein pergi. 그냥 두 손 놓고 잘 지켜보세요. 어떤 기적이 저를 살려내는지. Adegan ayahnya Hein dan Yunwoo mendatangi pamannya Hein yang terlihat di CCTV. Ayahnya Hein berkata, untuk apa kamu datang saat kami sedang berburu di sana? 근데 안 만나고 그냥 돌아갔잖아요. Ayahnya Hein marah dan berkata pagar sengaja diruksak dan ada umpan untuk babi hutan sampai Hein terluka. Lalu pamannya menjawab, kamu mencurigaiku karena Hein yang terluka, sedangkan aku adalah adikmu. Pada saat masa lalu aku difitnah dan diusir, tetapi kamu diam saja. 뭐지 만나러 간 거야? 맨날 이맘때 거기 가져라. Lalu pamannya Hein menjelaskan, aku memang datang ke sana karena tahu ada acara berburu. Aku hanya ingin menemui ayah. Tapi pada saat mau menemui ayah, ada Solhi pacar ayah. Dia mengatakan ayah sedang tidur dan aku memohon untuk menemuinya sebentar, tetapi dia melarangku. 그 잘난 모슬 여사가 아버지 주무신다면서 못 만나게 하더라. Lalu aku kembali, hanya itu saja. Aku tidak tahu menahu masalah insiden Hein. Aku hanya ingin menemui ayah. Aku ingin berdamai sebelum semuanya terlambat. Setelah mendengar hal itu, ayahnya Hein dan Yunwoo kembali pulang. Lalu ayahnya Hein menanyakan masalah tadi ke Solhi. Solhi menjawab kalau adiknya tidak pernah datang menemui ayahnya atau dirinya. Di sini Solhi berbohong ya guys. Dan justru berkata dia adikmu pendendam karena telah diusir oleh ayahmu dan dia orang yang menyeramkan. 형님 조심해. 자기 자리 뺏기고 오랫동안 칼 갈고 있는 사람이잖아. Entah apa rencana Solhi yang dia sembunyikan, karena di awal episode kan dia bercanda ke kakeknya Hein akan mengambil semua istana miliknya. Ibunya Hein meminta Grace menyelidiki kepribadian David karena ibunya Hein ingin semua kesepakatan bisnisnya lancar, tidak ada masalah. 비즈니스적인 성과 이런 건 알겠는데 사람이 어떤지 말이야. Lalu Grace mulai menyelidiki dan mengikuti David yang dimana ketahuan oleh David. Dan akhirnya mereka berbicara. Grace berkata kalau insiden Hein itu dia hanyalah disuruh. Tapi karena Yunwoo ikut campur jadi berantakan semuanya. 근데 백현우가 뜬금없이 거길 뛰어들어가지고. Aku ingin sekali memisahkan mereka berdua karena itu adalah kesalahanku. Tapi aku lihat kamu David, aku lihat kamu ada harapan bersama Hein. David hanya berkata jangan pernah kamu lakukan hal itu lagi kepada Hein. Dan akhirnya mereka sepertinya bekerja sama guys untuk menjatuhkan Yunwoo. 그럴 거면 그때 같은 일은 버리지 마세요. Kakaknya Yunwoo dan kakak iparnya mereka berbicara. Mereka sedang mengalami krisis keuangan. Mereka tidak mau Yunwoo sampai cerai. Jadi mereka mempunyai ide supaya Yunwoo dan Hein rujuk. 가서 얼굴 보고 설득을 좀 해보자고. 이혼하지 말라고. Mereka memutuskan untuk ke Seoul menemui Hein tanpa sepengetahuan Yunwoo guys. Pada saat sampai di tempat kerja Hein, mereka bertemu dengan Hein. Sebenarnya Hein ada janji dengan David dan Mr. Herman, tetapi dia meluangkan waktu sebentar untuk menemui kakak iparnya. 잠깐 올라가실까요? 그래. Hein bertanya ada maksud gerangan apa kakak sampai datang kemari. Pada saat sudah berhadapan dengan Hein, mereka justru gugup dan gelagapan bicaranya. Malah jadi membicarakan masalah tentang AC dan gedung yang diberikan olehnya sebagai hadiah. 퀸즈의 지방령이라 생각하고 죽어서도 홍씨 집안의 귀신이 되라. Sampai pada akhirnya Hein pamit untuk pergi karena sudah ada janji. Kemudian kakaknya Yunwoo berkata, baiklah sisa percakapannya akan aku kirim lewat pesan. 보고
그리고 못다한 얘기는 문자로 정리해서 보낼게. Pada saat Hein sampai di restoran, ternyata Mr. Herman tidak bisa datang karena putrinya kecelakaan. Dan yang datang hanya David, dan mereka makan berdua sambil membicarakan masalah pekerjaan. 늦둥이 막내딸이 뒤집기 성공했다고 보러 갔어. Sedangkan Yunwoo yang masih di kantor, lalu rekan kantornya mengatakan kalau Hein ada rapat janji bertemu dengan Mr. Herman dan David malam ini. Jadi ada kemungkinan pulangnya telat, membuat Yunwoo khawatir dan cemburu guys. Dan juga mengatakan tadi ada kakak dan iparmu datang menemui Hein. Yunwoo kaget mendengar kakaknya datang dan Yunwoo langsung menelpon mereka. 아까 누님과 형님이 홍혜인 사장님 만나러 오셨다는 얘기는 들으셨죠? Kakak Yunwoo dan kakak iparnya mereka duduk di toserba sambil makan dan mengetik pesan yang akan dikirimkan ke Hein. Yang isinya, apapun perceraian kalian, aku yakin yang salah adalah Yunwoo. Jadi bisakah kamu memahami kali ini saja? Dan aku mohon jangan bercerai. Kakaknya sambil mengetik sambil menangis guys. 그러니까 올케가 한 번만 너그럽게 마음 먹고. Lalu Yunwoo menelpon kakaknya dan kakaknya mengangkatnya. Yunwoo kaget dan menjelaskan bahwa istrinya tidak tahu sama sekali kalau Yunwoo akan menceraikannya. Dan kakaknya langsung stres dan panik. 그럼 우리 화해한 거야? Begitupun juga Yunwoo panik karena pesan kakaknya sudah masuk ke Hein. Yunwoo mencoba menelpon dan David melihat HP Hein berdering karena ada telepon dari Yunwoo pada saat Hein ke toilet. Lalu David berinisiatif mematikan ponselnya Hein tanpa sepengetahuan Hein. Pada saat Hein kembali, David menanyakan tentang Yunwoo, seperti apa suamimu itu orangnya. Karena menurutku kamu selalu dingin dan mencurigai orang lain. 너는 늘 곁을 안 주고 의심도 많은 애였는데. Hein menjawab, kamu sepertinya ingin mendengar keburukan tentang suamiku. Tidak David, kamu salah. Suamiku dia orang baik. Kamu lihat kan dia yang menyelamatkanku pada saat aku dalam bahaya. Dan David tersenyum. 넌 그 사람이 별로길 바라면서 묻는 것 같은데. Dan bilang kepada Hein, kamu salah. Aku justru melihat suamimu ragu untuk menyelamatkanmu. Apakah kamu percaya kalau suamimu mencintaimu? Sehingga perkataan David membuat Hein terdiam. 그 사람이 정말 널 사랑한다고 믿는구나. 믿어. Hein menjawab lagi, tentu saja aku percaya kepadanya kalau dia mencintaiku. Karena kamu mungkin tidak tahu apa arti itu cinta. Tapi aku tahu cinta itu bukan hanya sekedar kata-kata manis. Tapi saat kita sedang dalam kesusahan dan kesulitannya kita bisa melaluinya bersama-sama. Dan bahkan pada saat kita punya hutang, kita selalu bersama, bukan kabur. Itu adalah cinta. 그거보다 더한 게 있어도 계속 같이 있는 거. Tetapi kamu sepertinya mengatakan itu tidak percaya diri kalau suamimu mencintaimu, Hein. Sedangkan Yunwoo mencari terus Hein guys dan menelpon ponselnya terus menerus. Tetapi ponselnya tidak aktif. Yunwoo menjadi sangat khawatir dan kemudian menunggunya di depan pagar rumah. Lalu Hein pulang diantar oleh David. Menurut David, Hein mabuk dan terlalu banyak minum, jadi dia tertidur. Yunwoo marah kepada David karena tahu Hein sedang sakit, jadi tidak bisa minum, tapi justru diajak minum banyak oleh David. 대체 얼마나 먹인 겁니까, 애를? Kemudian Hein bangun dan pamitan kepada David, lalu David pulang. 수고했다. 잘 가고. Hein masuk bersama Yunwoo sambil berjalan. Kemudian Hein berkata, aku akan melenyapkan laki-laki yang mengkhianatiku dan menusukku dari belakang. Yunwoo mendengar hal itu jadi takut, gugup, dan salting guys. Lalu mengajak Hein masuk ke dalam. 죽일 놈도 다 죽이고. Yunwoo masih penasaran dan bertanya kemana ponselmu. Yunwoo mencoba mencarinya ke mobil dan ternyata ponselnya ada di jaketnya Hein. Dan Hein mencoba untuk menyalakan ponselnya. 주머니에 있었어. Yunwoo yang kaget lalu berlari memegang tangan Hein dan ponselnya terjatuh ke bawah guys. Hein kaget melihat tingkahnya Yunwoo dan Hein melihat Yunwoo terus karena merasa suaminya sangat tampan. Dan mereka saling memandang guys. Padahal Yunwoo hanya mau menghapus pesan dari kakaknya tentang pesan perceraiannya. 다행이다. 핸드폰 여기 있어서. Nah guys, sekian episodenya. Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih.